ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini, terutama setelah pidato Megawati dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basara, salah satu petinggi dari PDIP, mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo. Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam KIM. Jadi tiga anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan statement-statement PDIP, paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025. Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Jadi Megawati dan Prabowo adalah dua sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah. Sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya,
Kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan Partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu. PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan.
susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah apapun yang diperbuat oleh elit bisa bertemu ataupun bisa tidak. Yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai. Pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan adalah pertanyaan kunci, apa pentingnya jika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto? Tentu rakyat di bawah itu tidak terlampau penting kapankah elit ini akan berjumpa. Berjumpa ataupun tidak, rakyat tetap berkelahi memperjuangkan kehidupan mereka masing-masing sampai titik darah penghabisan. Saya kira di situ. Salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.